Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Saat ini kita akan membahas ruang kolaborasi topik 4 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Suyitno MPD. Presentasi ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Agus Anissa, Afiza bin Hamzah, Nur Mulia Astuti, dan Widya. Pertanyaannya adalah 1. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada NZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? 2. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD pada peserta didik? 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Dan yang keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD pada peserta didik yang dimiliki? Pada pertanyaan nomor 1, Anissa menjawab bahwa pembelajaran pada ZPD dapat mempengaruhi proses pendidikan, serta pembelajaran ialah melalui ZPD guru dapat mengetahui apa yang peserta didik dapat lakukan secara mandiri, apa yang peserta didik dapat lakukan namun membutuhkan bantuan orang lain, dan apa yang tidak dapat peserta didik lakukan. Menurut Afizah, pembelajaran pada ZPD dapat mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran ialah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Kemudian menurut Astuti, pembelajaran pada Zone Proximal Development (ZPD) dapat mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran karena peserta didik dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan guru, sehingga peserta didik dapat belajar dari teman sebaya atau guru mata pelajaran. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan sosial karena ia telah berinteraksi dan belajar dari orang lain. Sedangkan menurut Widya, pembelajaran yang menekankan pada perkembangan tingkat pemahaman siswa yang lebih tinggi melalui interaksi siswa dengan gurunya sebagai orang dewasa atau siswa dengan teman sebayanya yang lebih kompeten dalam berkolaborasi untuk menghasilkan pemahaman baru dengan tingkat yang lebih tinggi. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, Anissa menjawab bahwa kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik yaitu guru menggunakan strategi scaffolding dalam proses pembelajaran. Menurut Afizah, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik yaitu guru memberikan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian menurut Astuti, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik yaitu guru perlu mengetahui kemampuan dasar dan karakteristik peserta didiknya. Sedangkan menurut Widya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik yaitu pemahaman guru dalam penggunaan suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan keterampilan muridnya. Nah, ke soal nomor 3, berdasarkan 4 pandangan dari kami, di jawaban nomor 1, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah menerapkan konsep ZPD mengakui bahwa interaksi dengan guru, rekan sebaya, atau lingkungan pembelajaran lainnya dapat memperluas kemampuan kognitif siswa. Persamaan lainnya adalah sama-sama mengakui bahwa pembelajaran harus berpusat pada zona perkembangan potensial siswa, bukan hanya pada apa yang sudah mereka kuasai. Hal ini menekankan pentingnya menantang siswa dengan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, tetapi juga cukup menantang untuk mendorong pertumbuhan. Sedangkan perbedaan yang ditemui yaitu konseptualisasi dan pemahaman berbagai pendekatan pendidikan dapat menginterpretasikan dan menerapkan konsep ZPD dengan cara yang berbeda, tergantung pada kerangka teoritis dan strategi pembelajaran yang mereka terapkan, dan juga metode pengajaran yang digunakan. Beberapa pendekatan dapat lebih menekankan pada pembelajaran kooperatif atau tutor sebaya, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada pembelajaran mandiri atau penggunaan teknologi. Selanjutnya, soal nomor 4, berdasarkan 4 pandangan dari kami, di jawaban nomor 2, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keempat pandangan menekankan pentingnya kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) pada peserta didik
Dan semua menggarisbawahi perlunya guru memahami dan mengakomodasi kemampuan serta kebutuhan individu peserta didik. Sedangkan perbedaannya yaitu, pandangan 1 menyoroti penggunaan strategi scaffolding, pandangan 2 menekankan pemberian pengajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pandangan 3 menekankan pentingnya pengetahuan guru tentang kemampuan dasar dan karakteristik peserta didik. Pandangan 4 menekankan pemahaman guru dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan.